Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih, Rabb yang maha penyayang, yang mengasihi kita dengan kasih sayang yang tidak pernah kita menerima kasih sayang yang lebih besar daripada kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sifat rahmat, dan Allah tabaraka wa ta'ala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat yang sempurna, yang tidak ada yang lebih daripada rahmat dan kasih sayang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Perhatikanlah kehidupan kita, bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Tanpa rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, mustahil kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi ini. Seluruh yang kita lakukan, pasti kita lakukan menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Kita tidak akan bisa berbuat apapun, sekecil apapun, seringan apapun, kalau tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan itu yang kita akui di saat muadzin memanggil kita untuk salat ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wahai kaum muslimin, mari ke sini kita laksanakan salat berjamaah. Wahai kaum muslimin, mari kemari kita menuju kejayaan yang sesungguhnya, kejayaan kesuksesan yang hakiki. Jawaban kita, la haula wala quwwata illa billah. Manakala kita berpikir dan merenung panggilan muadzin, kenapa jawabannya la haula wala quwwata illa billah? Karena untuk menjawab seruan adzan itu datang ke masjid, kita tidak akan bisa apa-apa kalau Allah tidak memberikan kepada kita kemampuan, dan kalau tidak Allah berikan kepada kita kekuatan. Walau hanya jarak kita ke masjid mungkin hanya 30 meter, 25 meter, atau mungkin rumah kita di samping masjid. Jarak antara rumah kita dan masjid hanyalah pagar masjid dan halaman masjid. Kita tetap mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Karena memang untuk berjalan 10 meter, untuk menyeberang jalan ke masjid itu, kalau Allah tidak berikan kekuatan, tak akan mampu kita untuk melakukan itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita yang diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebagai uswatun hasanah, dan mewajibkan kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh kebaikan. Tidak ada kebaikan apapun yang kita tahu melainkan itu diberikan Allah kepada Nabi kita tercinta, dan Nabi kita tercinta mengajarkannya kepada kita. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah.
Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu masjid, rumah Allah. Dan rumah Allah maksudnya adalah penisbatan, menghormati, memuliakan tempat, bukan bahagian daripada sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimuliakan tempat itu dengan dinisbatkan kepada Allah, rumah Allah. Dan ini adalah sebaik-baik tempat di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik tempat di permukaan bumi adalah masjid-masjidnya. Karena itu adalah tempat di mana kaum muslimin melakukan ketaatan yang paling tinggi kepada Rabb mereka. Setelah syahadat tentunya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana dimintakan oleh panitia untuk berbicara tentang indahnya hidup di atas sunnah. Sebelum kita memasuki poin demi poin yang bisa kita sampaikan sesuai dengan ilmu yang terbatas yang kita miliki, maka penting rasanya di awal ini kita mengingatkan bahwa sunnah maknanya bisa salah satu di antara 4. Bisa maknanya adalah metode atau cara. Ini ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam agama Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang buruk, lihat kalimat sunnah, sunnah yang baik. Barang siapa yang membuat di dalam agama Islam sunnah yang buruk, maka dia yang mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Kalimat sunnah di sini maknanya cara atau metode. Barang siapa yang membuat sebuah metode yang baik sesuai dengan syariat, dan dia pemakarsanya, dia yang pertama kali menggerakkan di negerinya hal yang dicintai Allah tersebut, yang hilang dari negeri tersebut, yang tidak diamalkan di negeri tersebut, lalu dia diikuti, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Sebaliknya, kalau dia membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah di negerinya, dia pelopornya, dia penggerak pertamanya, dia orang yang pertama kali mendatangkan kemaksiatan itu di kampungnya, cara yang buruk itu, metode yang buruk itu di daerahnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka sunnah di sini maknanya adalah sebuah cara atau metode yang tidak berkaitan dengan sunnah yang akan kita bicarakan sekarang. Yang kedua, makna sunnah adalah sesuatu di bawah wajib. Hukum syariat tentang sebuah amal saleh yang dia di bawah wajib. Yang sering kita mengatakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah. Di dalam bahasa Indonesia lebih kepada kalimat sunnat. Dikenal oleh orang Indonesia dengan kalimat sunnat, wajib dan sunnat. Dan kalimat sunnat dalam bahasa Indonesia ini asalnya dalam bahasa Arab adalah sunnah. Namun dalam bahasa kita berubah menjadi kalimat sunnat, dan makna sunnat di dalam bahasa kita itulah sunnah dalam salah satu maknanya. Terutama kalau dia berhubungan dengan masalah hukum fikih dalam sebuah amal saleh. Ini amal yang wajib, ini amal yang fardu, sementara ini amalnya amal sunnah. Wajib sesuatu yang kita ketahui hukumnya, dan sunnah juga kita ketahui hukumnya. Ma yuthabu fa'iluh wa la yu'aqabu tarikuh. Orang yang kalau
Melakukannya dapat pahala, kalau meninggalkannya tidak mendapatkan hukuman apapun. Tidak mengapa. Boleh ditinggalkan, tidak berdosa, namun apabila dilakukan mendapatkan pahala. Dan di dalam agama Allah, ibadah ini yang paling banyak. Amal sunnah yang seperti ini, dalam makna ini yang paling banyak. Coba antum lihat. Salat hanya 5, yang sunnah betapa banyaknya. Puasa hanya 1 Ramadan, yang sunnah berapa banyaknya. Mengeluarkan harta zakat, yang mengeluarkan harta yang sunnah berapa banyaknya. Maka mayoritas ibadah di dalam agama Islam hukumnya sunnah. Sunnah yang maknanya sesuatu di bawah yang wajib, hal yang tadi kita katakan. Itu juga bukan bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kedua, yang ketiga, sunnah maknanya adalah hadis. Perkataan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ini apabila kalimat sunnah bergandengan dengan kalimat Al-Quran. Atau bergandengan dengan kalimat kitabullah. Seperti hadis Nabi SAW, taraktu fikum amraini, lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara yang kutinggalkan tersebut. Kitabullah wa sunnata nabiyhi. Kitabullah dan sunnah nabinya. Bergandengan dia dengan kitabullah, maka maknanya berubah menjadi hadis. Kitabullah adalah kalamullah, perkataan Allah, dan sunnah adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga bukan maksud dari bahasan kita sekarang ini. Maksud dari bahasan kita sekarang ini yang keempat. Sunnah artinya apa yang datang kepada kita dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, semuanya tanpa terkecuali. Jadi sunnah yang keempat maknanya adalah apapun yang datang kepada umat dari Rasul mereka tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang terbesar, makna yang terlengkap, dan makna yang terluas dari kalimat sunnah. Dan ini yang akan menjadi topik bahasan kita dalam tema yang dimintakan kepada kita, kepada ana untuk membahasnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Sunnah maknanya adalah semua yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal itu adalah sesuatu yang benar, sah datangnya, sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun itu, maka dia adalah sunnah. Ini menjadi kalimat yang terbesar seperti sabda Rasul kita tercinta dalam sebuah hadis, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Sunnah di sini bukan bermakna hadis. Sunnah di dalam hadis, dalam teks ini bukan bermakna ibadah sunat, apalagi yang pertama. Tapi sunnah dalam hadis ini maknanya Islam secara keseluruhan yang datang kepada kita dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sunnah dalam maknanya yang paling luas. Ketika orang mengatakan, mari kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul kita tercinta, maknanya bukan hadis saja. Maknanya apapun yang datang dari Nabi kita tercinta SAW, termasuk Al-Quranul Karim. Termasuk apa? Al-Quranul Karim. Semua yang datang dari Nabi SAW, itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan itu kalimat sinonimnya adalah Islam itu sendiri. Sunnah adalah Islam itu sendiri. Sunnah adalah Islam, karena Islam adalah sesuatu yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah dalam makna ini adalah Islam itu sendiri. Dan Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam dalam makna yang ini. Namun apabila kita memperhatikan dengan baik, kalimat Islam masih bisa dipermainkan orang. Masih bisa dibawa ke arah yang mereka inginkan. Namun sering sekali sunnah tak sanggup mereka lakukan untuk itu.
Tak bisa mereka mempermainkan kalimat sunnah sebagaimana mereka mempermainkan kalimat Islam. Begini Islam yang kami tahu, begini Islam pola keyakinan kami, padahal keyakinannya bisa boleh jadi sudah melenceng dari agama Islam lebih daripada 85% misalnya. Tapi tetap masih bisa membawa apa? Nama Islam. Bahkan mungkin akidah mereka, akidah yang bisa mengeluarkan mereka dari agama Islam masih tetap membawa nama Islam. Bukankah umat Islam yakin dan percaya bahwa barang siapa yang mengakui ada nabi selain Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ini adalah akidah yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang tetap memakai nama Islam padahal dia punya keyakinan yang mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Namun hal yang seperti ini tidak bisa mereka lakukan terhadap kalimat sunnah. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, perlu kita tekankan bahwa topik bahasan kita, sunnah yang kita maksud dalam pembicaraan kita kali ini adalah yang itu. Sunnah yang keempat dari 4 makna sunnah yang tadi kita bawakan di awal. Yaitu yang sinonimnya adalah Islam itu sendiri. Islam yang benar yang mana? Islam yang sesuai dengan sunnah. Islam yang tidak benar yang mana? Yang tidak sesuai lagi dengan sunnah. Tanpa mengurangi rasa hormat. Ayah saya muslim, ibu saya muslimah, kakek saya muslim, nenek saya muslimah. Dan ternyata ada sesuatu yang saya terima dari kakek saya, ada sesuatu yang saya terima dari ayah saya, ternyata ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Bisa dipahami? Islam yang benar, Islam yang memang sesuai dengan sunnah. Sesuai dengan benar-benar apa yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itulah Islam. Itulah Islam. Tidak Islam namanya kalau tidak datangnya dari siapa? Dari Nabi. Namun sering sekali kalimat Islam itu seolah-olah maknanya gampang dibawa ke sana dan ke sini. Sampai-sampai ada orang yang melegalkan yang haram dengan kalimat Islam. Tapi ketika mereka kembali kepada kalimat sunnah, sulit sekali kalimat itu untuk dipermainkan walillahil hamd. Maka indahnya hidup di atas sunnah di sini sama dengan kalimat, sebenarnya sama dengan indahnya hidup di atas Islam yang sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, apakah akan ada Islam yang tidak sesuai dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam? Kita jawab bahwa hitungan berapa puluh tahun saja setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, itu sudah mulai umat Islam ada yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berkelanjutan, berkelanjutan sampai zaman kita sekarang. Ada yang tidak beriman dengan sebahagian ayat Al-Quran. Ada yang tidak mau beriman dengan sunnah Nabi. Hanya berimannya dengan ayat Al-Quran saja. Yang ada dalam hadis Nabi tidak mau mereka terima. Ada yang mengakui Nabi selain Nabi Muhammad, beraneka ragam. Kita kunci kalimat yang dengannya kita faham apa yang menjadi judul pembicaraan kita, indahnya hidup sesuai dengan sunnah, sesuai dengan agama Islam yang datang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya tidak ada kesalahan apapun. Kenapa dia tidak ada salah apapun? Karena dia datang dari Allah. Sehingga orang yang benar-benar berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan terhindar ketika dia berpegang teguh dengan sunnah itu, terhindar dari kesalahan, terhindar dari kesesatan.
Dan itu bukan jaminan dari guru, dan itu bukan jaminan dari ulama, jaminannya dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi telah kita bacakan terjemahnya. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu, itulah Sunnah itu sendiri dalam makna yang umum. Al-Quran dan Sunnah makna yang tadi ketiga ya. Tadi yang ketiga atau yang kedua? Yang ketiga, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah di sini maknanya adalah hadis. Al-Quran dan Sunnah di mana yang berapa tadi? Kedua atau yang ketiga? Makna yang ketiga Al-Quran dan Sunnah, semuanya itulah Sunnah dalam makna yang terakhir. Berarti semuanya adalah Sunnah kalau kembali kepada makna yang keempat. Tapi Sunnah dalam kalimat hadis ini adalah Sunnah dalam makna yang ketiga. Tapi Al-Quran dan Sunnah semuanya adalah Sunnah. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, yang semua itu adalah Sunnah itu sendiri, datang kepada kita dari Nabi kita tercinta SAW, berpegang teguh dengannya, akan menghindarkan manusia dari yang namanya kesesatan. Kesalahan beragama, kesalahan berislam, kesalahan beramal. Kenapa? Dia wahyu. Dua-duanya wahyu dari Allah. Bukankah di dalam Al-Quran surah An-Najm, Allah Tabaraka wa Ta'ala membuat stempel resmi bahwa seluruh yang dikatakan Nabi Muhammad SAW wahyu dari Allah? Ayatnya kita yakin, anak yakin antum banyak yang hafal ayatnya. Atau paling tidak familiar di telinga, dibacakan oleh para da'i dan para ustadz dan para mubaligh dan para ulama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ceramah-ceramah mereka. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang dia ucapkan melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kalau dia wahyu, berarti datang dari Allah. Kalau datang dari Allah, mustahil salah. Bukan Allah namanya kalau Allah salah. Bukan Allah namanya kalau apa? Kalau salah. Allah nggak pernah salah. Oleh karena itu, keluar kita sedikit, kenapa keputusan takdir tidak bisa dirubah? Kalau dirubah berarti yang pertama salah. Kalau ada perubahan, ada revisi, itu menandakan yang pertama keliru. Harus direvisi menjadi yang lebih baik lagi. Kalau ada revisi di dalam takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ada kesalahan pada keputusan pertama. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Ma yubaddalul qawlu ladayya." Di sisiku keputusan tidak dirubah-rubah. Kenapa? Tidak ada yang perlu dirubah, semuanya benar. Allah ketika mengatakan fulan begini, fulan begini, fulan akan terjadi seperti yang Allah katakan. Tidak mungkin bisa berubah. Allah ketika telah memberikan keputusan si fulan penduduk surga, mudah-mudahan kita salah seorang di antaranya. Dan Allah juga membuat keputusan fulan di neraka. Itu tak mungkin bisa dirubah. Kenapa? Kalau dirubah, berarti yang pertama salah. Maka kalau dia datang dari Allah, Allah tidak pernah melakukan kesalahan apapun, sekecil apapun, sehalus apapun. Maka demikian juga keadaan sunnah Islam yang datang dari Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan pernah di dalamnya ada kesalahan, pun di dalamnya tidak akan pernah ada kekeliruan, pun di dalamnya tidak akan pernah membawa manusia kepada kesesatan sekecil apapun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim tegas mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah, dua-duanya, Al-Quran dan Hadis, dua-duanya sama-sama wahyu dari Allah. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku telah diberikan oleh Allah Al-Quran
dan sesuatu yang semisal dengannya. Berarti Al-Quran dan hadis kedua-duanya adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Hadis ini sama dengan makna ayat yang tadi kita bacakan, bahwa semua yang datang dari Nabi kita tercinta SAW adalah wahyu dari Allah. Akidah yang selalu kita dengungkan dan selalu kita sampaikan bahwa agama ini bukan Rasul yang karang. Gak sanggup Rasul mengarang agama. Syariat yang kita terima dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan Rasul yang buat. Karena tak ada manusia yang bisa membuat syariat seperti syariat yang telah diturunkan Allah ini. Gak bisa. Gak ada. Berkumpul semua manusia-manusia yang ahli di permukaan bumi ini untuk mengarang peraturan seperti syariat Allah ini, mereka gak akan sanggup untuk melakukan itu. Gak akan sanggup. Jangankan untuk semuanya, untuk satu surat saja, seperti satu surat yang ada dalam Al-Quran mereka nggak sanggup. Fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Datangkan satu surat seperti yang surat yang ada dalam Al-Quran dan panggil semua yang mau membantu kalian selain Allah. Kumpulkan semua yang mau membantu kalian untuk melaksanakan proyek ini. Proyek meniru satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Panggil semua yang bisa membantu kalian untuk proyek itu. Panggil para pujangga, panggil para ahli bahasa, panggil seluruh orang-orang yang ahli dalam syair, ahli dalam kata-kata indah, ahli dalam hukum. Kumpulkan semua mereka, datangkan seperti satu surat di dalam Al-Quran. Fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak sanggup melakukannya, tegas lagi. Walan taf'alu. Niscaya kalian tidak akan sanggup melakukannya. Hanya satu surat saja. Bagaimana dengan syariat yang agung ini? Oleh karena itu, agama Allah sampai dunia kiamat takkan ada yang bisa mengalahkan. Takkan ada yang bisa membuktikan ini salah. Oleh karena itu kalimatnya mungkin bukan zamannya lagi. Tapi dia tidak berani mengatakan ini salah. Mungkin zaman sudah berubah, maka mau tidak mau kita harus sedikit lapang, sedikit nggak terlalu lah, nggak terlalu seperti nggak berani mengatakan ini salah. Kalau berani mengatakan ini salah, dia siap untuk berhadapan dengan pembela-pembela agama Allah yang membuktikan ini benar, kamu yang salah. Siapapun yang berani mengatakan itu, terbukti dialah yang salah. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka sunnah Rasulullah SAW, agama yang sesuai dengan sunnah, di dalamnya tidak akan ada kesalahan apapun. Semakin maju teknologi, semakin membuktikan teknologi itu membuktikan kebenaran agama Allah. Bukan justru sebaliknya. Kalau itu karangan manusia, mustahil karangan manusia di zaman non-teknologi akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Justru semakin canggih teknologi manusia, semakin terbukti apa yang Allah katakan itu benar. Apa yang Rasul katakan itu benar, tak ada salahnya. Apabila lalat masuk ke dalam air kalian, maka celupkan dulu, baru dibuang lalatnya. Karena di sayap yang satu dia membawa penyakit, di sayap yang kedua dia membawa obatnya. Teknologi modern membuktikan bahwa apa yang dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar apa adanya. Bahwa lalat apabila hinggap, apabila dicelupkan dan dibuang, air itu bersih kembali seperti dia tidak pernah hinggap di air tersebut. Karena obat dari penyakit yang dia bawa di sebelah sayapnya ada pada sayap yang berikutnya.
Dan para ulama ketika membahas hadis ini mengatakan, ini perkataan para ulama, Anda tidak tahu dari hadisnya, tapi kita nukilkan perkataan para ulama, sayap selalu hinggap di, kalau dia jatuh, di sayap yang ada penyakit. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW menyuruh untuk benamkan dulu, agar kita juga membenamkan apa? Obatnya. Ini tidak perkataan Rasul ya. Perkataan Rasul suruh celupkan. Syarah para ulama yang kita dapatkan ketika para ulama mensyarah hadis ini, lalat selalu hinggap di sayap, selalu bertelekan kalau dia jatuh tercebur, selalu bertelekan di sayap yang ada penyakitnya. Makanya kita disuruh untuk celupkan agar kemudian ada obatnya. Dan teknologi modern membuktikan itu. Satu-satunya agama, satu-satunya syariat yang tidak pernah bertabrakan dengan apapun, hanya agama Islam. Kenapa? Datang syariat dari Allah. Dan kalau diamalkan, itu akan mendatangkan kemaslahatan internasional. Sekarang kita lagi bingung. Dunia lagi bingung soal keamanan internasional. Kalau kita kembalikan kepada apa yang diajarkan Nabi kita tercinta, terlalu banyak kaedah-kaedah dalam agama Islam yang akan membawa perdamaian internasional. Terlalu banyak. Namun, Ana selalu sampaikan dan selalu Ana ikrarkan dan selalu Ana dakwahkan, cukup satu hadis. Cukup satu hadis Nabi SAW membawa perdamaian internasional. Dengan syarat diamalkan. Kalau tidak diamalkan sehebat apapun peraturan, tidak akan bermanfaat apapun. Kalau peraturan dibuat untuk dilanggar, kalau peraturan tinggal peraturan, dan pengamalannya tidak sesuai dengan aturan itu, maka peraturan apapun, walaupun peraturan Allah Tabaraka wa Ta'ala sekalipun, tidak akan membawa manfaat. Namun lihat agama Allah yang luar biasa, cukup satu hadis, tapi dengan syarat diamalkan. Kita tinggalkan dulu internasional, kita kembali ke negeri yang kita cintai ini, Indonesia tercinta. Satu hadis Nabi, kalau kita amalkan semuanya dari Sabang sampai Merauke, aman di Indonesia ini. Takkan ada yang namanya kriminal, takkan ada yang namanya al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Cukup satu hadis ini. Amalkan. Dengan syarat semuanya ngamalkan. Wallahi, kita nggak perlu lagi sapam security di komplek manapun. Kita nggak perlu lagi membuat kunci ganda untuk sepeda motor kita. Kita nggak perlu lagi membuat apa namanya, jeruji besi, apa namanya itu? Hah? Untuk rumah, jendela rumah kita apa itu? Teralis. Terali rumah kita harus kita terali. Nggak perlu. Bahkan mungkin nggak perlu ngunci rumah kalau mau tidur malam. Hmm, Satu hadis cukup untuk mencapai keamanan nasional dari Sabang sampai Merauke. Amalkan hadis ini. Semuanya akan, kriminal akan berhenti total. Tak ada yang perlu kita khawatirkan keluar malam. Di toko kita, rumah kita nggak perlu pasang CCTV. Ini sekarang masjid pun pakai CCTV. Ke masjid pun orang pergi membuat kriminal. La haula wala quwata. Maka alangkah indahnya hidup kembali kepada sesuatu yang tidak mungkin salah. Akhi fiddin. Ketika Islam mulai terpecah. Kenapa terpecah? Karena ada sesuatu yang menyelisihi yang benar. Ada sesuatu yang menyelisihi sunnah. Kemudian diyakini dan kemudian ada pengikutnya. Oleh karena itu, apapun yang namanya firqah, apapun yang namanya kelompok yang itu lahir setelah Rasulullah SAW wafat,
pasti di dalamnya ada kesalahan dalam berpendapat, pasti di dalamnya ada kesalahan dalam berakidah, pasti di dalamnya ada kesalahan dalam cara mereka beragama. Pasti. Itu pasti. Yang tidak ada salah itu hanyalah Nabi kita tercinta SAW dan Islam yang diamalkan oleh Nabi kita tercinta SAW dan diamalkan juga oleh generasi yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, itu Islam yang tidak pernah salah. Oleh karena itu, kenapa kita disuruh kalau ingin benar, ingin selamat dari neraka, ikuti aku dan sahabatku. Karena itu Islam yang tidak pernah salah, Islam yang sesuai dengan sunnah. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun yang sekarang ini bangga dengan dia Islam atas kelompok ini, Islam atas kelompok itu, Islam di atas kelompok ini. Saya katakan bahwa apapun kelompoknya, lahirnya setelah Rasulullah SAW wafat, pasti di dalamnya ada kesalahan. Pasti di dalamnya ada kekeliruan. Karena yang murni tidak salah hanyalah yang sesuai dengan sunnah. Kita tahu, kita semua mendengar Nabi SAW bersabda, umatku terpecah menjadi 73. Semuanya terancam neraka, kecuali hanya satu. Siapa yang satu itu? Yang berpegang teguh dengan sunnah itu sendiri. Yang Rasul amalkan bersama generasi umat Islam yang bertemu dengan Rasul, para sahabat. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah para sahabat juga melakukan kesalahan? Apa contohnya? Bukankah di zaman sahabat juga ada yang mencuri? Bukankah di zaman sahabat juga ada yang berzina? Bukankah di zaman sahabat juga ada yang murtad? Ada sahabat yang melakukan kesalahan. Kenapa Ustaz mengatakan Nabi dan para sahabat tidak melakukan kesalahan dalam beragama? Bedakan antara salah dalam agama dan salah dalam individu dalam agama itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Islam melarang mencuri. Ada kesalahan dalam melarang mencuri? Kemudian kalau ada orang yang mencuri, itu yang salah orangnya, bukan agamanya. Islam menyuruh umatnya untuk melakukan sesuatu yang benar. Di dalam sunnah, tidak ada yang salah. Dan itu yang diamalkan Nabi dan mayoritas para sahabat. Kalau bicara individu, kesalahan individu bukan kesalahan agama. Yang tadi Anda katakan kelompok manapun ada kesalahan agamanya. Kita tidak bicara individu. Kalau bicara individu, bukan bicara oleh karena itu terancam dengan neraka. Karena di dalamnya ada kesalahan yang akan dituntut oleh Allah Taala. Sekiranya tidak Allah maafkan, terancam dengan neraka. Sekiranya Allah maafkan karena itu adalah maksiat yang kemudian terhindar dari neraka disebabkan mendapatkan maaf dari Allah Taala. Rabbul Izzati wal Jalalah. Ayat Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yang ada dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, ada beraneka ragam kalimat para ulama ahli tafsir, di antaranya wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bisunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maknanya adalah berpegang teguh di atas sunnah. Sunnah inilah tali Allah. Sunnah dalam makna yang sedang kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Itu saja sudah merupakan keindahan luar biasa. Kita ingin mengamalkan sesuatu yang kalau sah itu datang dari Nabi SAW, mustahil salah. Sehingga lahir apa? Lahir tingkat yakin, yang tingkat yakinnya itu bukan dibuat-buat. Bukan diyakin-yakini. Bukan dipaksakan untuk yakin, enggak. Yakin yang betul-betul datang dari hati bahwa ini benar. Kenapa? Sah datangnya dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila sah datangnya dari Nabi SAW, itu adalah sunnah, berarti datangnya dari Allah.
Rasul mendapatkannya dari Allah, Rasul menyampaikannya kepada umat setelah mendapatkannya dari Allah. Maka mengamalkan sesuatu yang ada di dalam agama Islam itu penuh dengan yakin bahwa ini benar akan mengeluarkan manusia dari beragama di atas ketidakyakinan atau yakin yang dipaksa-paksakan. Pokoknya yakin aja deh. Nggak ada dalam agama Islam, pokoknya yakin itu nggak ada. Islam membuktikan kebenaran dengan dalil-dalil yang jelas dan tegas. Islam ini bukan sesuatu yang tidak bisa difahami, namun harus diyakini. Enggak, enggak. Lihat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalamnya Allah menyuruh kita untuk berfikir. Di dalamnya Allah memuji orang-orang ulul albab. Di dalamnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan agar kalian berakal. La ayatin li ulil albab. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Wahai orang-orang yang menggunakan akal dan logika yang sehat. Logika yang benar. Ini agama Allah sesuai dengan logika kalian. Nggak ada dalam agama Allah sesuatu yang dipaksakan untuk diyakini. Sebenarnya nggak mungkin, tapi ya yakini aja gitu. Nggak ada. Nggak ada. Sehingga umat Islam yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dia berpegang teguh dengan sesuatu yang membuat keyakinan yang tidak dikarang-karang di dalam dirinya, yang tidak dipaksakan untuk yakin. Betul-betul yakin, seyakin-yakinnya. Dan ini hal yang membuat hidup di atas sunnah itu sangat indah. Kenapa? Karena kita berpegang dengan sesuatu yang hati kita benar-benar yakin itu kebenaran. Dan itu yang membuat orang yang berpegang teguh dengan sunnah mau pindah ke apapun, ke kelompok manapun, ke aliran apapun yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Dia sudah yakin ini yang benar. Keyakinan yang benar-benar datang dari hati dalam keimanannya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan sekali dua kali, bukan seorang dua, satu dua orang, puluhan orang telah menyampaikan kepada kita. Dulu saya di aliran ini Ustadz, kemudian saya menemukan hal-hal yang aneh di sana, lalu ketemu sunnah, dan di sini saya menemukan yang sebenarnya saya cari. Ustadz saya dulu di aliran sana, kemudian pindah di aliran ini, saya coba aliran ini. Setiap saya masuk aliran itu di awal-awalnya terasa enak, tapi ketika semakin lama semakin melihat isi dalamnya kok aneh ini di sini kok aneh. Sampai saya bertemu Islam sesuai dengan sunnah, mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, baru saya temukan sesuatu yang menjadi target saya dalam beragama. Baru di sini saya bertahan. Dan ini alasan kenapa orang yang sudah kenal sunnah dengan hatinya dan menerima sunnah dengan hatinya tak akan berpindah ke tempat yang lain. Tak akan. Kecuali segelintir kecil manusia yang terjerat dengan syahwat. Sebenarnya dia bukan pindah, dia tahu dia melakukan kesalahan. Oleh karena itu, yang sudah sesuai dengan sunnah, ketika mau terjerat syahwat, dia menghindar dulu dari kawan-kawannya. Kenapa? Dia tahu dia salah. Kan ada tuh, sudah tahu sunnahnya misalnya pelihara jenggot misalnya. Ikut apalah gitu, urusan-urusan dunia. Dalam pergaulan yang terpaksa, bukan terpaksa ya, dia merelakan dirinya untuk mengikuti aliran kawan-kawannya sehingga alirannya jenggot-jenggot tipis. Itu biasanya menghindar dulu tuh dari teman-temannya. Hilang beberapa bulan, hilang setahun, setahun setengah kemudian. Karena dia tahu dia salah, dia akan melakukan hal yang salah, maka dia menghindar dulu. Nanti ketemu teman-temannya itu malu-malu tuh ketemunya. Artinya apa? Dia sebenarnya tahu dia melakukan yang salah. Dia tidak ingin keluar tapi terjebak apa? Hawa nafsu. Baru satu poin udah mau azan. Udah mau azan, Pak. Udah masuk waktu. 1 menit lagi. Baik. Yang kedua kita ambil. Yang kedua, sempurna. Tak ada yang ditanyakan yang tidak ada jawabannya. Dalilnya dalam Al-Quran semua kita hafal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Kita bahas insya Allah sempurna ini dan kelanjutannya dan tanya jawabnya setelah sholat isya berjamaah.
insyaallah. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita tambahkan dalil dari apa yang kita katakan di poin yang tadi pertama. Kita tambahkan dalil, dua dalil. Satunya di surat Fussilat ayat yang ke-42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Tidak akan ada di dalamnya kebatilan. Tidak akan dia didatangi oleh kebatilan, baik dari depan atau dari belakang. Kebatilan tidak ada dalam agama Allah. Kesalahan tidak ada dalam agama Allah. Kenapa? Kenapa di dalam agama Allah tidak ada kebatilan, tidak ada hal yang salah, tidak ada hal yang keliru, tidak ada hal yang melenceng? Tanzilun min hakimin hamid. Karena itu sesuatu yang turun dari Allah yang maha hikmah dan maha terpuji. Yang maha hikmah artinya maha sempurna ilmunya, maha sempurna meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maha sempurna mengatur segala-galanya, maha sempurna menerangkan segala-galanya. Sehingga tidak akan mungkin salah dan keliru karena diturunkan dari Allah yang maha tahu segala-galanya, yang maha adil, yang maha sempurna dalam hikmah. Maka bagaimana mungkin agama itu ada dalamnya ada kesalahan? Kalau ada kekeliruan, kekeliruan itu datang dari orang yang salah memahami. Atau dia membaca dalil yang batil. Ayat yang berikutnya sebagai dalil bahwa agama Allah itu tidak akan mungkin di dalamnya ada kesalahan, terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 33. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka mendatangkan untukmu sebuah permisalan yang batil, permisalan yang keliru, membantahmu dengan permisalan-permisalan yang salah, illa ji'naka bil haqq, melainkan kami akan datangkan kepadamu kebenaran. Jadi apabila mereka ingin membantahmu dengan kebatilan, kami pasti akan mendatangkan kepadamu kebenaran untuk membantah kebatilan itu. Permisalan-permisalan yang salah itu, perumpamaan-perumpamaan yang batil itu, logika-logika yang keliru itu, mereka coba datangkan kepadamu sesuatu yang keliru, di dalamnya, di dalam agama ini, kami datangkan kepadamu yang benarnya seperti apa. Wa ahsana tafsira, dan tafsir yang terbaik, makna yang terbaik, keterangan yang terbaik ada di dalam apa yang kami bawakan kepadamu di dalam agama yang benar ini. Menunjukkan bahwa tidak ada kebatilan apapun, melainkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, di dalam agama Allah ini, dalam agama yang sesuai dengan sunnah Nabi ini, ada bantahannya. Apabila kita membaca kitab para ulama, terutama ketika para ulama membantah cara berpikir aliran sesat, maka mereka membantahnya pakai Al-Quran. Mereka membantahnya pakai hadis. Walaupun aliran sesat itu mungkin baru datangnya di akhir-akhir ini. Ternyata di dalam Al-Quran ada bantahannya. Ternyata di dalam hadis Nabi SAW ada bantahannya. Padahal alirannya baru 3 abad yang lalu lahirnya. 4 abad yang lalu lahirnya. 1000 tahun setelah Rasul wafat. Kenapa di dalam Al-Quran ada bantahan terhadap kebatilan itu? Karena semua yang ada di dalam Al-Quran, di dalamnya telah membentengi agama Allah dari seluruh yang salah. Baik,
Poin berikutnya yang tadi kita janjikan, insya Allah. Tadi kita janjikan pakai insya Allah. Karena apapun yang akan kita lakukan, yang belum kita lakukan, kita harus mengucapkan di dalamnya, insya Allah, karena kita tidak tahu bisa terjadi atau tidak. Poin yang terakhir apa tadi ya Pak? Sempurna. Nah, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-kamal dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tak mungkin ditambah. Al-kamal dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang tidak akan mungkin ditambah. La yaqbalu az-ziyadah. Kesempurnaannya adalah kesempurnaan yang tidak mungkin bisa ditambah. Kalau ditambah jadi tidak sempurna. Contoh, bulatnya, nampak bulat ya? Nampak enggak bulatnya? Bundar. Sempurna Kak? Bisa nggak ditambah? Tambah gitu sedikit di sini. Itulah dia sempurna. Sempurna adalah sesuatu yang mencapai puncak kesempurnaan yang tidak mungkin bisa ditambah. Itu secara bahasa. Al-kamal artinya secara bahasa itu. Kesempurnaan yang tidak memungkinkan di dalamnya kemungkinan untuk ditambah. Oleh karena itu Allah menggunakan kalimat dalam agama, kalimat sempurna al-kamal ini. Akmaltu. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka kesempurnaan agama Allah, kesempurnaan yang tidak mungkin bisa ditambah. Oleh karena itu menambah-nambah dalam agama Allah nggak boleh. Karena penambahannya menghilangkan kesempurnaan. Siapapun yang melakukan penambahan dalam agama Allah, dia akan melihat orang yang melakukan sesuai dengan sunnah masih rendah. Karena menurut dia yang sempurna adalah apa yang dia lakukan. Ya atau tidak? Walaupun lisannya tak demikian, pengamalannya seperti itu. Ada orang, bukan satu dan dua nih, di negeri kita banyak sekali, di dunia banyak sekali, bukan hanya di Indonesia. Habis sholat fardu, zikirnya harus dipimpin imam. Doanya harus dipimpin imam sholat. Atau wakil dari imam sholat, dipimpin intinya. Ada penambahan. Rasul beribu-ribu kali sholat, tak pernah memimpin doa bersama setelah sholat, tak pernah memimpin zikir bersama setelah sholat. Terbukti bahwa para sahabat di zaman Rasul hidup, mereka zikir masing-masing. Ketika itu rutin dilakukan, maka saudara-saudari kita yang melakukan itu akan melihat orang yang setelah sholat pulang dengan pandangan mata merendahkan. Pandangan mata aneh. Ini orang kok, padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun. Hal yang sama apabila kita melihat sebahagian kaum yang terbiasa setelah ada yang wafat, lalu melakukan zikir bersama selama beberapa hari, biasanya tambahan itu akan membuat pelakunya menganggap remeh dan menyalahkan orang yang mengamalkan Islam sesuai dengan, sehingga lahirlah kata-kata yang memang
Kalau dirunut itu dengan ilmiahnya berbahaya sampai menuding amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi bagaikan amalan yang memperlakukan hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Paham antum insyaallah sebagian antum paham apa yang ana maksud. Sulit rasanya untuk mengucapkannya di majelis ini. Tapi rasanya antum paham lah ya. Jadi memandang kerdil. Kalau memandang kerdil itu menunjukkan apa yang diajarkan Rasul kita nggak sempurna, padahal Allah mengatakan sempurna. Allah mengatakan sempurna. Subhanallah. Sudahlah tidak ada salah, sempurna lagi. Nggak ada, tidak ada yang antum ingin tanyakan apa, kecuali dalam agama Allah ada jawabannya. Soal kebaikan ya, bukan soal ilmu dunia, hati-hati. Bukan soal ilmu dunia. Ilmu dunia yang Anda maksud, ilmu yang hasil dunia, ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, biologi, geografi, astronomi, dan semacamnya, bukan itu yang kita maksud. Ilmu yang di dalamnya soal benar, salah, di atas ridho Allah atau tidak, Allah suka atau tidak, Allah cintai ini atau Allah tidak cintai, boleh dikerjakan atau tidak boleh dikerjakan, di dalam agama Allah, semuanya ada jawabannya. Ini hak atau batil, ini jalan ke surga atau jalan ke neraka, ini akan mengantarkan Anda kepada ridho Allah atau mengantarkan Anda kepada murka Allah. Di dalam jawaban, di dalam agama Allah semuanya lengkap. Tidak ada pertanyaan tanpa jawaban. Kembali kepada yang tadi, bahwa agama datang dari Allah, Allah yang menurunkan agama kepada Rasul tercinta, Rasul hanya menyampaikan, wa ma'alaina illa al-balagul mubin. Tugas kami hanyalah menyampaikan. Ini seluruh para nabi dan para rasul mengatakan itu kepada umatnya. In alaina illal balag. Tugas dan kewajiban kami dari Allah hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidaklah kewajiban kami kecuali menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Udah selesai sampai di situ. Berarti tidak ngarang, menerima dan menyampaikan. Kenapa? Hanya 23 tahun masa kenabian dan kerasulan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kenapa di dalam agama ini semua pertanyaan ada jawabannya sampai dunia kiamat? Jelas. Karena datangnya dari Allah. Allah tahu semua yang akan terjadi di dunia sampai dunia kiamat. Dan rumusnya, jawabannya semua Allah letakkan di 23 tahun masa kenabian. Aneh. Rasul 23 tahun berdakwah. Berarti Al-Quran, syariat diturunkan Allah hanya 23 tahun. 10 tahun di kota Madinah, sebelumnya di kota Mekah. Tapi 23 tahun masa kenabian menjawab semua pertanyaan. Karena Allah Maha tahu semua yang akan ditanyakan orang. Allah Maha tahu semua yang akan terjadi. Allah tahu semua detail kejadian sampai dunia kiamat. Dan rumus untuk menjawab ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka, sudah Allah letakkan di 23 tahun masa kenabian. Jadi walaupun perkara-perkara baru yang di zaman Rasul belum ada kejadiannya, rumus jawabannya sudah ada di zaman Rasul. Maka tidak ada tanpa jawaban. Itulah kesempurnaan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fid din. Sesuatu yang telah diterangkan sempurna, itu indah menjalankannya. Tinggal jalanin aja kok. Semua sudah selesai. Semua sudah ada. Semua sudah ada keterangannya, semua sudah ada cara melaksanakannya, semua sudah ada bagaimana cara menjalankannya, semua sudah ada bagaimana cara pelaksanaannya, semua sudah lengkap. Hal yang paling enak adalah semuanya sudah diselesaikan, tinggal jalani. Itu akan lebih ringan, lebih indah, lebih nyaman dibanding ngarang dulu baru buat. Oleh karena itu,
Beraneka ragam kalimat para ulama menunjukkan kepada kita, ya, jangan berbuat hal yang baru dalam agama Allah. Semua sudah diterangkan untuk kalian. Semua sudah lengkap. Dan perkataan yang paling masyhur kita bawakan satu di sini, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ittabi'u, ikuti saja. Wala tabtadi'u, jangan buat hal yang baru. Faqad kufitum, semuanya sudah disempurnakan untuk kalian. Semuanya sudah dilengkapkan untuk kalian. Nggak ada lagi yang kurang. Dan murid Abdullah bin Mas'ud, Alqamah, dari kalangan tabi'in, bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam, berkata, setiap kami ada pertanyaan, kami tanyakan kepada sahabat, kami bingung, ada sebuah pertanyaan, ada hal yang kami bingungkan, kami tidak tahu apa jawabannya, kami tanyakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu sahabat Nabi itu jawab pakai ayat. Bukan bukan karena Alqamah nggak hafal ayatnya. Dia ulama hadis yang hafal ayat 30 juz Al-Quran, beliau hafal. Namun ada sesuatu di dalam Al-Quran yang diketahui oleh para sahabat, cara mengambil istimbat daripada Al-Quran yang tidak dimiliki oleh murid-murid para sahabat yang ahli dalam Al-Quran seperti Abdullah bin Mas'ud. Alqamah adalah salah satu murid murid dekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kata Alqamah, setiap kami ada pertanyaan yang tidak mampu kami jawab, kami tanyakan kepada para sahabat, dijawab pakai Al-Quran. Padahal kami hafal Al-Quran itu. Namun, qasurat anhu afhamuna. Pemahaman kami yang tidak sampai kepada titik itu. Jawabannya ada di dalam Al-Quran. Maka, agama ini agama tinggal dengarkan dari Rasul Anda, perhatikan apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul sampaikan, kerjakan seperti itu. Semuanya ada, semuanya lengkap, tak ada yang kurang. Wallahi, tak ada kesalahan apapun yang dilakukan manusia di permukaan bumi ini, melainkan dalam kesalahan itu ada pelanggaran syariat. Coba perhatikan. Apapun di permukaan bumi ini, manusia melakukan kesalahan, pasti di dalam kesalahan yang mereka lakukan itu ada pelanggaran syariat. Ada syariat Allah yang mereka langgar. Kalau mereka tidak melanggar syariat Allah, pasti mereka tidak melakukan kesalahan. Menunjukkan bahwa agama Allah sempurna. Apapun kesalahan manusia, ternyata kesalahan dalam menjalankan syariat. Kesalahan dalam mengikuti agama yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzah. Cobalah, datangkan kepada saya satu kebatilan. Melainkan di dalam agama Allah ada keterangan yang mengatakan bahwa itu batil. Itu nggak boleh, itu haram. Hadis riwayat Imam Tabrani dengan sanad yang hasan, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih. Tak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian. Dan tak ada amalan wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang kalian mengerjakannya. Sempurna sudah. Seluruh jalan ke surga sudah diterangkan, seluruh jalan ke neraka sudah diterangkan dan dilarang. Subhanallah. Tidak hanya yang baik-baik saja yang diterangkan oleh Nabi SAW. Yang buruk pun sudah diterangkan oleh Nabi SAW dan dilarang. Tak ada satu jalan ke neraka, melainkan aku telah larang. Oleh karena itu,
Tadi saya mengatakan kepada kita semua, coba buktikan. Datangkan kepada saya satu kebatilan yang di dalam Al-Quran ada, atau di dalam sunnah Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW tidak ada keterangan bahwa itu batil. Ikhwani fiddin. Lebih daripada itu, sedikit kita tambahkan, semoga bermanfaat. Kesempurnaan agama Allah, kebaikan, kesempurnaan kebaikan yang ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, tidak ada khilaf dari seorang muslim atau dua orang muslim yang yakin akan agamanya bahwa dalam urusan agama Rasul terdepan. Tak ada orang yang lebih daripada Rasul. Orang yang ikhlas dalam ketaatan, ikhlas dalam Islam, ikhlas dalam agamanya, ikhlas untuk menjadi seorang muslim, benar-benar tidak ada hawa nafsu dalam keislamannya, pasti yakin seluruh urusan agama Rasul yang terbaik. Dan itu hak. Siapapun yang menyatakan ada yang lebih baik daripada Rasul urusan agama, maka dipastikan bahwa dia sedang terhinggap sebuah pemahaman yang sesat. Namun, izinkan saya tambahkan pada kesempatan yang berbahagia ini, ternyata yang terbaik dalam urusan dunia pun adalah Rasul tercinta. Bukan hanya agama. Yang terbaik dalam urusan dunia pun adalah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Terbaik dalam urusan dunia yang dimaksud bukanlah ilmu dunia ya. Ilmu matematika, ilmu fisika, kimia, biografi, geografi, dan yang lainnya, bukan itu yang Anda maksud. Dalam perkara-perkara dunia seperti berikut ini. Tidur terbaik, tidurnya siapa? Tidurnya Rasul. Sebelum kita mengenal ilmu sains dan teknologi sekarang ini, bagaimana para ahli ilmu kesehatan membahas tidur yang terbaik itu yang mana, Rasul telah praktekkan terlebih dahulu. Makan terbaik, cara makan Rasul kita tercinta. Coba lihat. Siapa manusia yang dia adalah sahabat terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa tetangga terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa panglima jihad terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa pemimpin terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa rakyat terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa ayah terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Siapa guru terbaik di permukaan bumi? Rasulullah. Bahkan mungkin pertanyaan berikutnya, siapa manusia paling sehat di permukaan bumi? Rasulullah. Rasulullah nggak pernah sakit. Kecuali 2 atau 3 kali. Itu pun ada bahagian yang racunnya. Kemudian sakit kematian. Manusia sehat. Kalau kita ingin detail lagi, jantung Rasulullah SAW itu lebih sehat daripada seluruh ahli jantungnya ahli jantung di permukaan bumi. Paru-parunya Rasul itu paling sehat lebih daripada ahli paru-paru manapun di permukaan bumi sekarang ini. Tulang Rasulullah itu tulang yang paling kuat, lebih dari kuatnya tulang ahli tulang di permukaan bumi sekarang ini. Matanya Rasulullah itu sehat lebih daripada sehatnya dokter mata, spesialis mata di permukaan bumi. Subhanallah. Siapa manusia paling berani? Rasulullah. Siapa manusia paling berpengaruh di permukaan bumi? Rasulullah. Coba lihat. Ini yang Anda maksud, ternyata dalam perkara dunia, Rasul juga yang terbaik. Perkara dunia yang seperti ini yang Anda maksud. Praktek amal nyata, bukan rumus-rumus yang dipelajari dalam ilmu duniawi murni. Bukan itu. Sifitin.
Siapapun antum yang belajar ilmu kesehatan, adakah ilmu kesehatan itu bertabrakan dengan agama Allah? Siapapun di antara antum yang belajar ilmu apa lagi? Keamanan. Adakah ilmu keamanan yang antum pelajari itu bertabrakan dengan agama Allah? Ilmu kemajuan sains dan teknologi bertabrakan dengan agama Allah? Tunjukkan. Mana satu ilmu sains dan teknologi bertabrakan dengan agama Allah? Gak ada. Asal yang namanya baik dalam agama Allah diizinkan, dibolehkan, dianjurkan, dimotivasi untuk melakukannya, dipuji pelakunya yang melaksanakannya. Kalau itu agama yang sesuai dengan sunnah, tapi kalau sudah melenceng pasti pasti bertabrakan. Saudara-saudara kita Muslim yang meyakini bahwa tak sesuai dengan mereka kafir, boleh dibunuh segala macam, mereka tidak akan bertabrak. Rumus agama mereka yang salah yang tidak sesuai dengan sunnah tidak akan bertabrakan dengan, tidak akan mungkin bisa bergandengan dengan ilmu keamanan dan stabilitas nasional, nggak mungkin. Karena aksi mereka adalah aksi yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Lihat kesempurnaan agama Allah yang diamankan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Oleh karena itu, para sahabat radhiyallahu anhum cukup bagi mereka lihat Rasul dan contoh. Lihat Rasul dan contoh. Lihat Rasul dan tiru. Lihat apa yang dilakukan Rasul dan laksanakan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Lihat apa yang Rasul katakan, dengar apa yang Rasul katakan dan kerjakan seperti itu. Kalau boleh dikatakan bangsa, Islam bukanlah bangsa. Islam adalah agama. Tapi kalau boleh umat Islam dikatakan bangsa, tidak ada bangsa yang paling cepat menguasai dunia lebih daripada bangsa Islam. Sejarah. Yang paling cepat diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala hadiah menguasai dunia tercepat adalah para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya tahu satu. Rasul ikuti semua yang dikerjakan beliau. Ikuti semua yang diarahkan oleh beliau. Ikuti gerak-gerik beliau. Semuanya tanpa terkecuali. Kepada Salman Al-Farisi, orang Yahudi mengatakan, kalian ini orang yang selalu saja, apa kata Muhammad kalian kerjakan, apa kata Muhammad kalian tiru, semuanya kalian tiru. Iya, kata Salman radhiyallahu anhu. Ya, itulah kami. Apapun yang datang dari Nabi kami lakukan semuanya. Nih kali ini sampai bagaimana buang hajat Muhammad pun kalian tiru. Iya, sampai buang hajat Nabi Muhammad kami tiru. Bagaimana cara buang hajat beliau yang benar? Apa yang harus diucapkan? Apa yang harus dilakukan? Kaki mana yang harus dilangkahkan? Apa yang harus diucapkan? Kami tiru, ya. Sampai buang hajat pun niru Nabi loh. Sampai hal yang terkecil mungkin dalam, ada nggak perusahaan di permukaan bumi yang ngurus bagaimana cara BAB? Nggak ada kan? Perusahaan bonafit internasional terhebat internasional, tersukses internasional, ngurus karyawannya sampai bagaimana cara BAB, bagaimana cara masuk toilet, bagaimana cara keluar toilet, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dalam toilet. Kalau kita kumpulkan buku para ulama bicara kita tentang toilet, tentang buang hajat, ribuan halaman bisa kita dapatkan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Sunan Tirmidzi, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Dikumpulkan ribuan halaman hanya bicara toilet. Kalau itu toilet dibicarakan dalam ribuan halaman, bagaimana dengan perkara-perkara besar lainnya? Maka Islam agama yang sempurna. Diamalkan sesuai dengan Islam itu sendiri, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga umatnya berjalan di atas kesempurnaan. Kesempurnaan agama ya. Bukan individu. Individu tergantung sejauh mana dia mengikuti kesempurnaan agamanya itu. Poin berikutnya,
Ana mengambil 1 poin saja, padahal di sini ada 11 Ana buat, karena waktu tidak cukup. Poin berikutnya mudah-mudahan bermanfaat, kita tambahkan 1 poin lagi dan kita buka tanya jawab untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama apa tadi? Tidak ada yang salah. Yang kedua apa tadi? Sempurna. Yang ketiga, gampang, mudah. Sudahlah dia lengkap, sudahlah dia, apa lagi? Nggak ada salah. Sunnah itu gampang, simple, mudah. Kalau antum tidak percaya, mana yang mudah? Potong kuku atau biarin panjang? Potong kuku kan? Makanya agama Islam suruh potong kuku. Mana yang paling gampang? Pelihara jenggot atau cukur terus? Ini paling gampang, cobalah. Pelihara itu nggak perlu apa-apa, biarin aja loh. Ini udah semenjak saya tahu nggak pernah dipotong ini. Aman. Ana hidup di tengah teman-teman dari Afghanistan, dari Pakistan, dari India, dari terutama Afghanistan lah ya, dan negara-negara lain yang memang luar biasa. Dan Ana melihat teman-teman itu sendiri setiap 3 hari atau harus minimal setengah jam 45 menit di WC, di bukan di WC, di kamar mandi ada kacanya untuk cukur jenggot. Subhanallah, Ana pikir agama Allah, dia tidak perlu per 3 hari harus melakukan itu. Karena sunnah yang benar adalah dipelihara. Ternyata itu yang termudah. Hal yang sama dengan kaum wanita, nutup aurat, buka aurat. Yang paling mudah itu adalah nutup aurat. Paling mudah sudah. Saking mudahnya, belum sisiran, masih aut-autan, udah bisa aman. Ya kan? Saking mudahnya gitu loh. Anda tidak mengatakan yang berhijab aut-autan loh. Misalnya harus buang sesuatu ke keluar rumah, sampah lah, apalah, atau mengantar anak ke depan rumah. Belum ada dibersihkan, belum ada dirapikan, masih aut-autan, tinggal pakai jilbab, keluar aman kok. Coba lihat yang naik di atas angkot, yang hijabnya sempurna atau pakai pakaian yang serba pendek yang paling susah naik angkot. Mana yang paling sering diganggu orang? Allah berfirman di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yang Allah inginkan untuk kalian itu yang mudah-mudah. Allah tidak inginkan untuk kalian yang sulit-sulit. Mana yang lebih mudah? Potong rambut atau biarkan rambut panjang? Laki-laki. Rambut loh. Biarin panjang, rambut yang mudah, atau potong? Makanya sunnahnya potong loh. Bukan dibiarkan rambut. Kalau rambut ya, kita bicara rambut nih. Rambut laki-laki. Mana yang lebih sulit? Potong atau biarkan panjang? Bertabrakan dengan jenggot kan? Suruh potong oleh Nabi. Nggak boleh. Nggak boleh melebihi ini. Paling panjang menyentuh bahu. Lebih daripada itu nggak boleh. Sudah menyerupai wanita. Tasyabbuh. Harus dipotong. Dan ternyata potong itu bagi kita laki-laki jauh lebih mudah dibanding harus rawat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak inginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Jadi agama Allah itu di atas pondasi gampang. Dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah.
Ketika Rasul mengajarkan sholat, mencontohkan sholat untuk umat, takbiratul ihram, Rasul berdiri menghadap kiblat, angkat tangan sampai ke bahu, atau paling tinggi menyentuh menyentuh apa namanya ini, kuping, bagian apa ini, bagian lemak yang ada di kuping ini, paling tinggi menyentuh itu, menghadap kiblat, jari tangannya dibuat seperti ini, tidak direnggangkan, tidak juga ditutup, di takhlil. Takhlil itu seperti ini, ada celah kecil-kecil di antara jari jemari, diangkat sampai ke bahu. Allahu Akbar. Lalu diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Begitulah sunnah Nabi dalam dalam takbiratul ihram. Begitu takbiratul ihram yang benar. Allahu Akbar. Gampang. Kalau sudah ditambah-tambahkan yang baru, jadi sulit. Oleh karena itu, kenapa antum lihat orang takbiratul ihramnya nggak cukup satu kali? Allah, 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 Allah. Apa? Kenapa kok takbiratul ihram begitu sulit? Kenapa? Sudah ada tambahan-tambahan yang tidak sesuai dengan sunnah. Sulit jadinya, Pak. Subhanallah, agama Allah itu simple. Pengamalannya gampang. Sehingga rugi orang yang tidak mau mengamalkan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita di Pekanbaru, alhamdulillah di banyak tempat, di banyak komplek di kota Pekanbaru itu, alhamdulillah sudah menyebar di mana-mana. Kalau ada yang wafat dari salah seorang keluarga di komplek itu, ada yang wafat, tetangganya yang buatkan makanan untuk mereka makan selama 3 hari berturut-turut. Jadi keluarga itu nggak perlu masak. Sarapan ada yang datangkan, makan siang ada yang datangkan, makan malam ada yang datangkan, selama 3 hari berturut-turut. Gampang bukan? Bayangkan lawannya. Bayangkan lawannya. Ini sunnah yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, Isna'u li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Fa'innahul ana ya'tihim ma yushghiluhum. Sudah datang kepada mereka hal yang membuat mereka sibuk untuk masak sekarang ini. Mereka sedih. Ayah mereka wafat di medan jihad perang Mu'tah. Buatkan untuk mereka makanan. Maka sunnah adalah apabila ada saudara kita yang keluarganya wafat, tetangganya, sahabatnya, kenalannya, kerabatnya, atau orang sekitarnya itu yang membuatkan makanan untuk mereka agar mereka nggak susah-susah lagi masak. Dan itu alhamdulillah di banyak tempat, di banyak komplek di tempat kita sudah di sana. Mudah-mudahan di sini juga ada. Ana nggak tahu ya. Ana sengaja bicara Pekanbaru yang Ana tahu, nanti kalau Ana ngobrol Jakarta Ana nggak tahu, Ana ngomong tanpa ilmu. Sudah diamalkan dan terasa gampangnya, terasa mudahnya. Justru kita tidak repot-repot harus buatkan makanan untuk orang yang hadir. Sementara kita juga sedih, kita juga harus masak, kita juga harus melayani orang. Subhanallah, sunnah, mudah sekali. Zikir di atas sunnah tidak ada yang membuat orang gila. Ada. Justru semakin membuat dia tenang, membuat dia tentram, membuat hubungannya dengan Allah bagus, membuat dia tambah semangat bekerja, membuat dia hilang rasa jenuh nyetir. Nggak ada yang membuat orang gila, nggak ada. Dipastikan zikir-zikir yang membuat orang gila itu semuanya zikir bid'ah. Zikir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipaksa-paksakan. Dan mereka mengatakan orang yang berzikir sampai kemudian dia tidak sadar diri, kata mereka itu zikir yang paling hebat. Subhanallah, nggak sadar diri itu orang gila loh. Kenapa kok zikir yang sampai tidak sadar diri justru itu zikir yang paling hebat? Mereka menamakannya zikir yang membuat mereka fana billah, menyatu dengan Allah tabaraka wa taala. Ya, tidak sadar itu adalah kondisi terburuk dalam agama Allah, sehingga saking buruknya diangkat kolam.
Dianggap orang tidak berakal sama dengan orang gila. Dan tidak ada zikir apapun di dalam agama Allah yang membawa manusia kepada hilang akal, tidak sadar diri. Kenapa? Karena agama Allah tidak ada yang sulit. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, yassiru wa la tu'assiru. Sampaikan yang mudah-mudah, yang gampang-gampang. Karena agama itu gampang. Wa la tu'assiru, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru. Sampaikan kabar gembira, biar orang senang. Kabar gembira di atas yang hak pasti, bukan di karang-karang. Wala tunaffiru, jangan membuat orang lari daripada kebenaran. Sudah 3 ya. Kita cukupkan di situ, kita tambahkan secara cepat saja. Semoga bermanfaat. Agama Allah sesuai dengan sunnah. Sunnah Nabi ini sesuai dengan logika yang sehat. Poin berikutnya sesuai dengan fitrah manusia. Poin berikutnya aman dari siksaan neraka. Poin berikutnya jalan menuju surga. Poin berikutnya aman dari jebakan iblis. Poin berikutnya membuat amal diterima. Poin berikutnya menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Umat tidak akan bersatu kecuali di atas sunnah. Dan tidak ada persatuan umat kecuali di atas sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam hadis tentang perpecahan umat, Nabi mengatakan pegang teguh sunnahku. Karena hanya itu yang bisa menyatukan umat. Aman dari fitnah dan adab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan ayo saudara-saudaraku, saudara-saudariku, beragamalah sesuai dengan sunnah yang Anda dapatkan dari Nabi Anda tercinta. Dan berusaha kalau ingin mengamalkan apapun, tanyakan apakah ini sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan tanyakan dalilnya kepada ustadz tersebut, mana dalilnya, di mana ini ada keterangannya di dalam kitabullah dan sunnah Nabi. Dan orang yang menyampaikan agama Allah, kalau dia belajar sebelumnya dari agama Allah, dia pasti punya dalil atas apapun yang dia perintahkan, karena tidak ada perintah apapun dalam agama Allah melainkan ada dalilnya di dalam syariat. Apakah menambah-nambah hakikatnya adalah maksiat atau hanya amal yang sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah? Menambah-nambah, larangan Rasul tercinta umum, tinggalkan apa yang baru, tinggalkan apa yang tidak pernah kuajarkan. Karena semua yang baru yang tidak kuajarkan itu namanya bid'ah, semua yang bid'ah namanya sesat. Semua yang bid'ah adalah sesat. Larangannya umum dari Nabi kita tercinta SAW. Tapi kita dilarang untuk mengerjakan itu. Apakah dia jatuhnya maksiat? Bisa maksiat, bahkan bisa kepada kufur. Tambahan-tambahannya bisa menjadi kufur. Kalau tambahannya dahsyat, melenceng dari agama Allah, bisa jatuh kepada kufur. Bisa maksiat. Bisa amalan sia-sia yang tidak akan mendatangkan pahala apapun. Tapi di hadis Nabi kita, larangannya umum. Tinggalkan, jauhi. Sesuatu yang dibuat umum oleh Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam, itu artinya kalau diditilkan antum bingung. Kalau Nabi harus berbicara apa saja pekerjaan manusia yang melenceng dari sunnahnya, kita akan bingung dong.
Terlalu banyak yang harus dibicarakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi akan berbicara kesalahan umat 1400 tahun setelah beliau meninggal? Lalu umat yang di awal tahun nggak akan tahu, nggak akan ngerti. Ya kan? Oleh karena itu, hal yang berhubungan dengan pelanggaran syariat, ya, yang sifatnya bid'ah itu dibuat oleh Nabi SAW secara global. Tinggalkan yang tidak sesuai dengan sunnah. Posisinya bagaimana? Allah yang menilai, ada yang maksiat, ada yang sampai kepada kufur, ada yang sampai kepada amalan yang tidak diterima saja, dan semuanya penilaiannya di sisi Allah. Namun semua itu berada pada satu komponen yang sama, larangan untuk dikerjakan, perintah untuk meninggalkan. Wallahu a'lam. Ada seorang influencer yang dulunya dikenal masyhur berada di atas sunnah. Namun sekarang sudah tidak lagi, bahkan terang-terangan menjelek-jelekkan orang yang ada di atas sunnah. Menunjukkan keberpihakan dirinya kepada firqah. Tetapi orang itu masih sering hadir di kajian-kajian ustadz-ustadz sunnah dan event-event sunnah. Bagaimana kami bersikap ustadz? Doakan dia kembali kepada sunnah. Doakan dia untuk kembali kepada sunnah. Selagi dia masih mau hadir kajian, mau mendengarkan, masih ada hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi di balik perubahan pada dirinya. Itu yang Anda katakan tadi, kesalahan individu. Sunnahnya nggak ada yang salah. Sunnahnya tidak ada ya, yang salah. Individu salah memahami sunnah, kemudian dia berbalik, kesalahan individu. Tapi bisa dibuktikan bahwa sunnahlah yang benar. Oleh karena itu, apabila orang tersebut berhadapan dengan orang yang mengerti sunnah, lalu kemudian dibicarakan apa yang Anda kritik dari sunnah Nabi SAW, pasti bisa dipatahkan argumentasinya. Pasti argumentasinya berdiri atas kekeliruan. Dan orang yang seperti ini dan yang semisal dengannya sering sekali menganggap dirinya keluar dari sunnah karena salah bermuamalah dengan orang yang dianggap sunnah. Orang yang dianggap sunnah lalu berbuat hal yang keliru kepadanya secara individu membuat dia kemudian benci dengan sunnah. Ya, bukan kenapa benci dengan sunnahnya? Anda berhadapan dengan orang yang mengatakan dirinya sunnah namun keliru dalam bermuamalah. Seperti yang kita dengar, tidak perlu disebutkan namanya, dulunya sunnah, kemudian tiba-tiba tidak mau lagi. Usut punya usut, ternyata ketika dia sudah bergabung kajian sunnah, banyak yang pinjam duit nggak bayar-bayar. Gitu. Ah, yang bayar juga ada, yang bayar juga ada. Tapi banyak dia dipinjam orang duit, kemudian nggak bayar. Membuat dia, aduh nggak benar ini sunnah ini, keluar dia. Padahal sunnahnya tidak ada yang menyuruh kita untuk nggak bayar hutang. Haram nggak bayar hutang. Sunnahnya nggak ada yang salah. Pengamalan orang yang menyatakan dirinya di atas sunnah yang salah, kesalahan individu. Nah, pengalaman buruk ini yang membuat kemudian dia mundur. Udah, nggak mungkin saya ada di sini nih. Ya, mengamankan hartanya supaya nggak dipinjam orang lagi. Padahal kalau dia kaji dengan benar bahwa pengamalan orang ini berbeda dengan sunnah yang sesungguhnya. Bahkan sunnah yang sesungguhnya, jangan minjem. Kalau ingin minjem, minjem yang darurat. Kalau nggak minjem, nggak makan anak istri. Lain cerita. Lihat dalam agama kita. Hutang itu sebaiknya tidak dilakukan. Kalau ataupun dilakukan yang ringan-ringan, yang gampang bayarnya. Dan itu pun karena kebutuhan yang mendesak luar biasa, bukan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, hal-hal yang sifatnya bisnis besar, bukan. Hidup tanpa hutang itu lebih baik. Sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah dari lilitan hutang. Dan Rasul tidak berhutang.
Kecuali hutang ringan, itu pun pakai pakai jaminan. Itu pun ringan sekali. Pinjaman beliau pinjaman ringan sekali. Itu pun untuk nafkah makan keluarga. Dan tahu kenapa Rasul minjamnya ke orang Yahudi? Karena nggak mungkin beliau meminjam kepada Utsman bin Affan. Kalau minjam kepada Utsman bin Affan, sama saja dengan minta. Ya. Utsman apa mungkin mau terima Rasul minjam? Nggak mungkin. Hartanya mau dikasihkan kepada Rasulullah, Rasul minta. Nggak mungkin Rasul minjamnya ke Utsman. Nggak mungkin minjamnya kepada Abdurrahman bin Auf. Nggak mungkin. Lihat bagaimana hebatnya Rasul kita tercinta. Sallallahu alaihi wasallam. Utsman tinggal ngomong, Utsman lagi nggak ada gandum di rumah. Cukup gitu aja. Cukup ngomong gitu aja cukup. Oh itu datang itu. Gandum untuk 1 bulan lebih. Utsman. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu takkan membiarkan Rasul mereka lapar. Oleh karena itu kenapa Rasul meminjamnya dari orang Yahudi? Karena hanya orang Yahudi yang mau terima pinjaman Rasul, apalagi gadaian Rasul. Maka hati-hati, wahai guru yang minjam kepada murid tujuannya minta. Allah Maha tahu engkau minjam atau minta. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah pertanyaan itu cuma 2. Alhamdulillah. Berarti itu kemudahan yang Allah berikan untuk kita malam ini. Kalau banyak tentu banyak juga yang harus dijawab. Semoga Allah tabaraka wa taala semakin memberikan kepada kita keteguhan, ke keyakinan yang kuat bahwa agama ini sempurna, agama yang telah diajarkan Allah semuanya, semua telah diterangkan kepada kita, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tersisa. Tugas kita mempelajarinya, apakah itu benar sunnah Nabi atau tidak. Apakah itu benar sunnah atau tidak. Harus dipelajari. Dengan ilmu kita tahu, ini sunnah, ini tidak sunnah. Amalkan sunnah, dan tinggalkan yang tidak sesuai dengan sunnah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,